Yang kedua, wabid dajjal. Mereka mendustakan tentang akan munculnya dajjal. Yang ketiga, wabid syafaati. Ya, mereka mendustakan tentang syafaat. Wabi adabil qabr. Mereka mendustakan tentang adab kubur. Wabi qaumin yukhrajuna minan nari ba'dam tahasyu. Dan mereka juga mengingkari dikeluarkannya suatu kaum dari neraka setelah mereka hitam gelap. Mana ini? Tukar. Ya, cek. Ya, tes. Ya, ibu-ibu dengar, Bu. Dengar ya, baik. Jadi ini perkataannya sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Tuh. Hilang ya? Ada ya. Saya pakai punya saya aja. Pakai punya saya. Nanti Pak Dedi tak pakai itu aja. Pengen taruh itu Mas. Tahu nanti ibu-ibu dengar atau enggak, saya nggak tahu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Jadi itulah perkataan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan akan muncul nanti suatu kaum setelah kalian, di mana mereka mendustakan hukum rajam, mereka mendustakan tentang dajjal, mereka mendustakan syafaat, mendustakan siksa kubur, bahkan mereka juga tidak percaya, mendustakan tentang dikeluarkannya suatu kaum dari neraka setelah mereka hitam kelam. Nah itu ya. Baik, dan ternyata terjadi bahwasanya banyak orang itu yang mendustakan tentang syafaat. Nah, kita sebagai seorang muslim wajib mengimani tentang syafaat, karena pembahasan syafaat merupakan pembahasan rukun iman yang nomor 5, iman kepada hari. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, agar materi kita tertata dengan baik, kita bagi materi syafaat ini menjadi 8 bagian. Iya, saya tidak tahu. Iya, saya tidak tahu. Saya yang penting menyelamatkan suara saya, ya, sebab masih sederet acara, ya. Jadi setiap kali kajian di sini, terus terang ini ya, mohon maaf ini, selalu kendalanya di sound system. Jadi saya bawa mic sendiri ini, ya. Baik. Jadi gimana caranya ibu-ibu bisa dengar? Wallahu a'lam. Yang penting bapak-bapak bisa dengar. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, karena masih banyak jadwal saya setelah ini dan besok dan hari-hari berikutnya, ya. Saya akan sampaikan. Jadi ada 8 hal yang akan kami sampaikan seputar syafaat. Yang pertama adalah definisi syafaat, makna syafaat, ini yang pertama. Yang kedua adalah dalil-dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang syafaat, ya. Mana dalilnya? Apa ada di dalam Al-Quran tentang syafaat, termasuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3,
kita akan membahas tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nomor 3 dari 8 poin yang akan kami sampaikan. Yang nomor 4, Bapak Ibu, yang akan kita bahas adalah bentuk-bentuk syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk-bentuk syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kita akan tahu apa sih definisinya syafaat itu ya. Jadi ini yang nomor 4, bentuk-bentuk syafaat yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 5, lah ini yang menarik ini. Yang nomor 5, pemberi syafaat selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya ada pihak-pihak yang bisa memberikan syafaat selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nomor 5, pemberi syafaat. Yang nomor 6 materi yang akan kita bahas. Jadi kita buatkan kerangkanya. Yang nomor 6, syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat. Jadi ternyata untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat itu harus ada syaratnya. Lah syaratnya apa? Itu nanti yang nomor berapa tadi? 6 ya. Itu yang ke-6. Yang nomor 7. Nah ini nomor 7. Yang ke-7 materinya tips kiat-kiat meraih syafaat. Bagaimana tipsnya, kiat-kiatnya agar kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat ya. Jadi tips kiat-kiat meraih syafaat. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, hukum meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau telah wafat. Bagaimana hukumnya? Jadi hukum meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kan banyak orang di zaman sekarang ini ketika mereka dikubur Nabi ya, mereka meminta syafaat kepada Nabi. Wahai Rasulullah, berikan kami syafaatmu. Nah, apakah boleh ini hukumnya meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik. Sekarang kita awali dulu yang pertama. Apa tadi yang pertama? Definisi syafaat. Ya. Apa makna definisi syafaat? Bapak Ibu sekalian, definisi syafaat yang dikatakan oleh para alim ulama itu banyak definisinya. Salah satunya yang kami nukil adalah syafaat itu talabul khairi lil ghairi. Intinya itu syafaat. Jadi syafaat itu talabul khairi, bukan talabul ilmi, bukan talabul khairi lil ghairi. Itu ya. Apa itu artinya? Talabul khair ya, lil ghairi, ghair ya. Apa artinya? Memohon kebaikan, meminta kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Itu syafaat. Jadi saya ulang, syafaat itu definisinya dalam bahasa Arab talabul khairi lil ghairi, meminta kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Contoh, kalau dikasih contoh Bapak Ibu nanti bisa lebih paham. Contohnya ini, contoh misalnya ya, datang seseorang kepada saya, si A datang kepada saya, ya Pak Abu Aslam, saya minta tolong sama panjenengan. Apa Pak yang bisa saya bantu?
Saya ini lagi kesulitan, Pak. Keluarga saya, anak saya masuk rumah sakit, biayanya tidak kecil. Saya minta tolong sama Pak Abu Aslam dipinjami uang. Berapa, Pak? Kalau boleh tahu. 100 juta. Saya jawab, karena dia minta tolongnya ke saya. Mohon maaf, Pak ya, kalau senilai itu saya tidak ada. Itu besar sekali. Tapi begini, Pak. Nah, mulai. Apa itu? Begini, Pak. Saya coba akan carikan teman-teman saya. Barangkali teman saya ada yang bisa bantu panjenengan. Nah, saya matur sama si B. Si B itu teman saya. Misalnya, saya bilang sama si B, si B, saudara kita ini si A sedang kesulitan, butuh uang untuk berobat anaknya. Berapa, Abu Aslam? 100 juta. Kamu mau tak minjemi orang ini? Baik, bismillah. Saya kepingin cari pahala. Baik, tak bantu. Nah, saya dalam hal ini, saya ngasih syafaat kepada si A. Saya ini perantara, jadi syafaat itu perantara. Itu, ya. Jadi kaitannya sama Rasulullah nanti di hari kiamat, itu bukan ujuk-ujuk orang itu datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku minta syafaatmu. Langsung sama Nabi dikasih, tak kei syafaat. Bukan kayak gitu. Itu salah memahami syafaat berarti. Jadi kita ini datang kepada Nabi nanti di hari kiamat, wahai Rasulullah, iya, tolong sampaikan kepada Allah agar Allah memberikan izin engkau memberi syafaat kepada kami. Jadi nanti Nabi itu mintanya kepada Allah, minta izin. Ya, tidak langsung Nabi kita datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah saya minta syafaat. Ya, langsung sekarang tak kasih. Enggak, bukan begitu. Jadi Nabi berkata kepada Allah, ya Allah, berikan umatku ini syafaat, pertolongan. Nah, bisa dipahami sampai di sini ya. Seperti contohnya saya tadi, nolong si A, saya matur kepada si B, tolong bantuan Pak si A ini, kesulitan. Sama si B langsung dibantu. Nah, saya pemberi syafaat. Saya ini. Bisa dipahami sampai di sini ya. Kira-kira cara berpikirnya gampang kan? Mudah dipahami kan? Jadi itulah yang dimaksud dengan syafaat. Jadi meminta kebaikan bukan untuk diri sendiri. Jadi saya minta sama si B itu pinjaman uang 100 juta. Bukan untuk saya, tapi untuk si A. Yaitu yang tadi maksudnya tolabul khairi lil ghairi. Minta kebaikan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Paham kira-kira ya? Baik, itulah definisi syafaat. Yang simpelnya gitu, simpelnya. Jadi biar mudah dipahami. Nah, sekarang kita akan masuk materi yang nomor 2. Materi yang nomor 2 adalah, ini nggak bisa ini, Pak. Bisa? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Dengar kan ini ya? Dengar. Iya. Baik. Materi yang nomor 2 adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang syafaat. Mana dalilnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi yang berbicara tentang syafaat. Nah, ada banyak beberapa dalil saya kasih. Yang pertama adalah firman Allah. Oh, ada di Quran Ustaz ya? Iya, ada di Quran. Yang pertama firman Allah. Suratnya nomor 53 An-Najm. Ayo kita dengarkan murotalnya. Surat nomor 53 An-Najm ayatnya 26. Surat 53 ayat 26. Allah Ta'ala berfirman ya tentang syafaat. Surat An-Najm ayat 26. Ya Pak Dedi. Dan betapa banyak malaikat di langit.
Syafaat atau pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna, Nah, terus. kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Nah, coba dilihat Bapak Ibu sekalian terjemahannya. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna. Kecuali apabila Allah telah mengizinkan. Jadi semuanya harus izin dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya sudah. Makanya ini termasuk syarat ini. Syarat supaya dapat syafaat, Allah izinkan. Lah kalau Allah tidak izinkan, ya tetap tidak bisa dapat syafaat. Gitu ya. Terus, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Itu juga syarat. Contoh ini, nanti di hari kiamat ya, kejadiannya, kita datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, berikan kami, sampaikan kepada Allah, yaitu agar Allah memberikan izin kepada Anda untuk memberikan syafaat kepada kami. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, berikan izinmu agar aku bisa memberikan syafaat kepada mereka. Nah, itu syarat pertama. Ternyata orang yang akan mau dapat syafaat, Allah tidak ridho. Allah tidak meridhoi orang itu, ya tetap nggak dapat. Meskipun izin sudah keluar, tapi kalau Allah tidak ridho, maka ya orang itu tetap nggak dapat syafaat. Lah siapa Ustaz supaya Allah itu ridho kepada kita? Lah itu juga termasuk syarat. Apa itu? Harus mentauhidkan Allah. Jadi selama kita masih bergelimang dengan kesirikan, ya jauh dari kata syafaat, mustahil mendapat syafaat, ya. Jadi baik, kita lanjutkan. Intinya adalah syafaat itu akan diberikan apabila Allah telah mengizinkan dan Allah telah meridhoi hamba tersebut. Baik, sekarang kita lihat dalil yang nomor 2. Dalil yang nomor 2, ya, di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 3632, jilid 6. Kalau sudah 3000 ya jilid 6. 3632, 3632 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan dibaca Pak Dedi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Likulli nabiyyin da'watun qad da'aha li ummatihi wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Silakan. setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Jadi setiap nabi itu punya doa pamungkas. Setiap nabi itu punya doa andalan, doa mustajab. Mulai Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya doa andalan, pamungkas. Lanjut. Yang telah dia mintakan untuk umatnya. Ternyata mulai Adam sampai Isa, itu semua doa pamungkasnya sudah dipakai semua. Istighfar kabeh sudah dipakai semua. Sedangkan Nabi disimpan sama Nabi doa pamungkasnya. Untuk apa? Lanjutkan Pak Dedi. Dan aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku. Nah, jadi doa pamungkasnya Nabi disimpan untuk umatnya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ini ya. Kalau di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan sekarang dalil yang nomor 3. Dalil yang nomor 3 ada di kitab yang sama, STWT, Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 3636. Nomornya cantik, mudah diingat. Nomor 3636. Nomornya berdekatan ya. Silakan, hadis riwayat Al-Bazzar ini dari Abu Dzar radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli.
Ya, silakan. Aku dianugerahi 5 perkara yang tidak dianugerahkan kepada seorang pun sebelumku. Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan, kata Nabi. Aku diberi oleh Allah 5 perkara yang nabi-nabi sebelumnya tidak pernah diberi. Ini khusus untuk Rasulullah, 5 perkara ini. Apa itu Pak Dedi? 1. Tanah atau bumi dijadikan untukku sebagai alat bersuci dan masjid. Tuh, ya, yang pertama, bumi, tanah dijadikan oleh Allah untukku sebagai tempat untuk bersuci atau masjid. Makanya panjenengan dimanapun berada Bapak Ibu, kalau memang tidak ada air, maka bisa menggunakan debu. Karena bumi, tanah bisa dijadikan untuk bersuci. Maksudnya tayamum, bisa. Dan kita bisa sholat dimanapun. Memang betul, ada tempat-tempat yang kita nggak boleh sholat di dalamnya. Betul memang. Ada beberapa tempat yang kita nggak boleh sholat di dalamnya. Yang pertama di kuburan, itu nggak boleh, jelas. Yang kedua di kamar mandi, jelas nggak boleh. Yang ketiga di tempat penyembelihan hewan, ya itu nggak boleh sholat di tempat seperti ini. Yang keempat di tempat pembuangan sampah, nggak boleh karena najis, yang jelas. Yang nomor 5 adalah di tengah jalan, maksudnya mengganggu orang lain. Ya, loh, kayak apa Ustaz? Contohnya itu sholat di tengah jalan. Sholat id, ada sebagian menyelenggarakan sholat id nutup jalan, ya, sehingga akses orang lain terbendung, nggak bisa lewat situ. Gitu ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasannya nggak boleh sholat di tempat seperti ini. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian, sholat di kandang onta nggak boleh. Tapi kalau di kandang kambing boleh, ya. Kalau di kandang onta nggak boleh. Kenapa? Karena kandang onta ini sarangnya jin, syaitan. Ya, baik. Kita lanjutkan. Terus nomor 2, kan ada 5 perkara yang aku diberi oleh Allah, nabi-nabi yang lain tidak pernah diberikannya. Ini keistimewaan. Nomor 2 apa itu? Silakan. 2. Dihalalkan untukku harta rampasan perang yang Baik. mana ia tidak dihalalkan untuk seorang nabi pun sebelumku. Baik, yang nomor 2 adalah dihalalkan untukku harta rampasan perang. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya tidak diberikan. Makanya ghanimah, kan ghanimah itu harta rampasan perang, termasuk fek atau tulisannya fai dibaca fek, itu juga sama, harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang itu ada 2, ada yang namanya ghanimah, ada yang namanya fai atau fek, bacanya fek. Itu bedanya gimana Ustaz? Bedanya kalau ghanimah, harta rampasan perang yang kita dapatkan karena terjadi kontak fisik. Jadi sudah perang betulan ini. Lalu orang kafir meninggalkan hartanya, mereka lari lenggang kangkung. Ya, lari terbir-bir sehingga kaum muslimin ngambil harta mereka. Itu ghanimah karena pakai kontak fisik. Lah kalau yang satunya fai atau fek, nggak pakai kontak fisik, itu enak itu. Enak itu. Jadi nggak pakai perang, kontak fisik, mereka sudah ketakutan meninggalkan hartanya, mereka pergi lari sehingga kaum muslimin tinggal ngambili gitu aja. Lah itu namanya fai atau fek. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ini perang melawan orang kafir loh ya. Perang bukan versi ghanimah, ini bukan versi ini apa ini Khawarij ya, yang suka ngebom sana ngebom sini ya, yang mereka merusak rumah orang lalu dijarah, katanya itu ghanimah. Loh, pernah terjadi nggak yang model kayak gini? Pernah kan? Ya, rumah beberapa pejabat dijarah, dihabiskan, katanya ghanimah. Loh, bukan. Ya, ini Khawarij yang kayak begini karena mereka beranggapan bahwasanya pemerintah yang tidak menegakkan hukum Islam maka pemerintahnya adalah jahiliyah atau pemerintahnya adalah tauhid. Itu ya, tauhid berarti kafir, maka kalau kafir diperangi. Bukan, ini pemahamannya Khawarij yang kayak begini. Kita lanjut, kita nggak bahas terlalu dalam tentang itu. Yang nomor 3, yang Allah berikan kepada Nabi
dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Apa itu yang nomor 3? Silakan. Yang ketiga, aku dimenangkan dengan dimasukkannya perasaan takut pada diri musuhku sejauh sebulan perjalanan. Oh, Masya Allah, aku diberi oleh Allah dengan yaitu ditanamkan perasaan takut di dalam hati musuh-musuhku. Ya, sejarah perjalanan sebulan. Jadi sebulan orang kafir, 1 bulan ya sebelum berhadapan dengan Rasulullah, orang kafir pada takut. Lah ini keistimewaan daripada Rasulullah SAW. Terus yang nomor 4, lanjut. Dan keempat, aku diutus kepada seluruh manusia. Nah, aku diutus untuk seluruh manusia. Manusianya ya manusia Arab maupun non-Arab. Manusia berkulit putih, manusia berkulit hitam, berkulit sawo matang, berkulit merah, semua bangsa. Jadi nggak ada istilah Islam Nusantara. Islam itu ya cuma satu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada Islam Malaysia, Islam Pakistan, Islam India, nggak ada. Islam Timur Tengah, Islam ya cuma satu. Ya, seperti itu. Karena Nabi diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus oleh Allah melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ya, lanjut yang nomor 5 terakhir. Serta aku diberi hak memberikan syafaat, dan syafaat itu akan mengenai orang yang tidak menyekutukan Allah dari umatku. Nah, jelas sekali kan. Dan aku diberi oleh Allah wewenang untuk memberikan syafaat. Nah, ini hak prerogatifnya Rasulullah. Aku diberi oleh Allah wa u'titus syafa'ah. Aku diberi syafaat, wewenang oleh Allah untuk berikan syafaat. Nah, itu ya. Baik, dan syafaatku berlaku untuk mereka yang tidak menyekutukan Allah. Jadi yang tidak berbuat syirik, ya maka pasti dapat syafaat. Selama melakukan syirik semasa hidupnya dan dia belum bertobat sebelum ajalnya, mustahil dapat syafaat, mustahil. Ya. Baik, sekarang dalil nomor berapa? 4. 3 apa 4 ini? Nomor 1 An-Najm, nomor 2 STWT 3632, nomor 3 barusan STWT Sahih Targhib wa Tarhib 3636. Berarti sekarang nomor 4. Yang nomor 4. Ya, dalil yang nomor 4 adalah, silakan dibuka dalilnya. Dalil yang nomor 4 yaitu di dalam Sahih Targhib wa Tarhib 3649 3649. Ya, silakan dibaca dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Kita dengarkan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Silakan. syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Coba diulangi lagi kalimatnya. Syafaatku. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Nah, syafaatku juga berlaku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Katanya para alim ulama, selain, nah ini ada komanya, belum titik ini. Selain 3 orang, 3 golongan ini mustahil dapat syafaat. Jadi mereka yang suka berbuat zina, itu kan dosa besar, tetap oleh syafaat. Pokoknya 3 ini nggak dapat ini, 3 ini. Selain 3 ini, pelaku dosa besar, mencuri itu dosa besar, makan riba itu dosa besar, ya, durhaka kepada orang tua itu dosa besar, tapi tetap dapat syafaat, pertolongan dari Nabi. Kecuali 3 ini, karena 3 ini vonisnya adalah kekal abadi di dalam neraka, mustahil keluar. Ya, 3 golongan penduduk permanen neraka.
Masih ingat siapa saja? Nomor 1 siapa? Orang kafir, betul. Nomor 2 siapa? Musyrik, pelaku syirik, tapi syiriknya syirik yang besar. Syirik yang besar, bukan syirik kecil, bukan. Nomor 3, munafik. Munafiknya munafik yang etikot, munafik yang keyakinan, yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Munafik etikot, bukan munafik amalan, bukan munafik amalia. Bukan. Munafik amalan itu kayak apa, Ustaz? Gak sholat di masjid, gak berjamaah laki-laki, itu munafik. Tapi munafik amalan, tidak Jumatan 3 kali, itu munafik. Wanita yang suka nunjukkan perhiasannya, tabarruj, itu munafik itu. Munafik. Wanita yang dikit-dikit kalau ribut sama suaminya suka minta cerai, itu munafikot. Tapi amali bukan etikot. Yang kekal ini dalam neraka yang etikot. Contohnya munafik etikot, dia membenci ajarannya Rasulullah SAW. Ya, dia mengatakan ajaran Nabi Muhammad itu cocok untuk orang Arab, cocok untuk orang Timur Tengah. Saya bukan orang Timur Tengah, aku duduk orang Arab, maka nggak cocok buat saya. Nah ini membenci ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah keluar dari Islam, sudah ya. Lawang katanya Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah, apa kata beliau? Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Mengaku sebagai orang Islam, ya harus ikut sunnah. Orang yang mengikuti sunnah, itulah orang Islam. Nah, jadi kalau beragama itu jangan seperti orang di meja makan prasmanan yang senang dipilih, diambil, dicoba, sehingga senang ditinggalkan. Nggak boleh model beragama kayak begini. Yang menguntungkan buat dia, enak buat dia, dipakai. Begitu tidak menguntungkan, nggak mau. Maka nggak boleh model beragama seperti ini. Ya, kan banyak orang seperti ini yang menurut dia ini nggak menguntungkan dia nggak mau deket-deket sudah. Seperti itu. Ya baik, kita lanjutkan. Sekarang dalilnya cukup tadi itu 4 saja. Sekarang kita masuk ke materi nomor 3. Betul? Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi nomor 3. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu syafaat Nabi? Saya kasih dua dalil. Dalil yang pertama adalah surat nomor 17 ayat 79. Surat Al-Isra ayat 79. Surat 17 ayat 79. Ya, dalil yang kedua sekalian, nanti soalnya nyambung itu, ada korelasinya soalnya. Dalil kedua, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Nomornya 253. STWT 253. Sudah ketemu? Ayat Qur'annya dulu Pak Dedi, setelah itu hadis Nabi. Kita dengarkan dulu surat nomor 17-nya, Al-Isra. Surat 17, ayatnya ayat yang ke 70 berapa tadi? 79. Kita dengarkan. Insya Allah Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Bahkan saya yakin sudah pada hafal ayat ini. Sering kali dibacakan oleh imam-imam sholat. Kita dengarkan Al-Isra ayat 79. Allah berfirman, dan di situ ada firman Allah yang berbunyi maqamam mahmuda. Ya, lah itu syafaatnya Rasulullah, itu maqamam mahmuda itu. Nanti kita akan dengarkan hadisnya, memperjelas. Ayo dibaca dulu artinya. Surat 17 ayat 79. Silakan. Dan pada sebagian malam. Baik, sebagian malam. Maksudnya sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Berarti ya pukul 1, pukul 2 dini hari.
Pokoknya menjelang subuh, sepertiga malam terakhir. Lanjut. Lakukanlah sholat tahajud. Ulang lagi Pak Denny. Lakukanlah Dari sholat awal. dan pada sebagian malam. Lakukanlah sholat tahajud Kenapa? sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Bapak Ibu harus tahu, satu-satunya sholat sunnah, Anda ulang ya, satu-satunya sholat sunnah yang tercantum dalam Al-Quran cuma tahajud. Panjenengan cari tahiyatul masjid, nggak ada. Sholat gerhana matahari, sholat kusuf, nggak ada. Sholat gerhana bulan, kusuf, nggak ada. Sholat sunnah ba'da wudhu, tohur, nggak ada. Sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, nggak ada. Yang ada, sholat duha, nggak ada. Lu ayatnya ada, itu nama waktu, wadduha, walaili idza saja, tapi nggak dapat miras lo ya, tapi ini baca ini ya, ya nggak dapat, kan lagi viral itu ya. Ya, siapa yang hafal surat Ad-Duha dapat miras katanya, minuman keras. Ya, ini ngawur ini, pelecehan ini yang jelas ini ya, harus diusut tuntas itu, jangan biarkan itu ya. Nah, ya betul ya, itu viral itu ya. Viral itu, baik. Kita lanjutkan. Lu itu wadduha itu nama waktu, bukan sholatnya. Jadi satu-satunya sholat sunnah yang disebut dalam Al-Quran ya cuma tahajud. Ulang lagi dari awal Pak Denny. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud Terus sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. ya kan, ibadah tambahan berarti tidak wajib, ibadah tambahan. Kenapa? Pahalanya mudah-mudahan Robmu mengangkatmu ke makoman mahmudah atau tempat yang terpuji. betul, mudah-mudahan Allah mengangkat dirimu kepada makomam mahmudah, tempat yang terpuji. Loh, tempat yang terpuji ini apa maksudnya? Yuk kita dengarkan dalilnya yang tadi, STWT 253 baca dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Silakan Pak Denny. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qala hina yasma'un nida. Silakan. barang siapa yang ketika mendengar panggilan azan mengucapkan, Siapa yang dengar panggilan adzan? Nah ini, Bapak Ibu apalah. Pasti apalah doa setelah adzan. Siapa yang mendengar panggilan adzan lalu dia mengucapkan Allah, coba perhatikan doanya ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Hati-hati nanti di belakang. Terus ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqamam mahmudah. Nah, ketemu podo abe ayatnya. Maqamam mahmuda alladzi wa'adta. Oh, itu. Ayat Qur'annya sama hadisnya klop, sama-sama ada maqamam mahmuda. Apa artinya doa itu? Allahumma robba hadhihi da'wati tamma. Silakan. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini, Wassalatil qa'imah. dan sholat yang akan didirikan, Ati Muhammadanil wasilata wal fadila berilah wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, wa ba'athu maqamam mahmuda. Silakan. dan bangkitkan dia pada kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan. Betul, alladzi wa'atta. Silakan. Yang telah engkau janjikan. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Silakan. Maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, siapa yang baca doa itu pasti tak jamin dapat syafaatku di hari kiamat. Tapi tetap syaratnya harus dapat izin dan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Yaitu Bapak Ibu. Jadi intinya syafaat Rasulullah ini nama lainnya adalah maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji, atau nama yang lain adalah syafaatul udhma. Syafaatul udhma itu nama lainnya syafaat Rasulullah. Syafaatul udhma. Syafaat udhma itu agung. Syafaatul udhma, syafaat yang agung. Maksudnya Rasulullah. Maksudnya hak mutlak miliknya Rasulullah. Orang lain nggak bisa. Ini khusus Rasulullah ini sudah. Orang lain nggak bisa ini, yang handle ini nggak bisa.
Hanya Nabi yang bisa handle ini. Namanya syafaatul udma. Syafaat yang nganggo, atau nama yang lain tadi apa? Makom mahmuda. Nah, itu baik. Sekarang kita akan masuk ya. Nah, yang kita akan masuk pelajaran atau materi nomor 4. Yang nomor 4. Tapi sebelum masuk nomor 4, ada baiknya coba Pak Dedi dibacakan, minta tolong STWT jilid 6-nya. Jilid 6 nomornya 3642. 3642. Panjang ya. 3642. Coba langsung artinya, coba ingin tahu kita. Silakan. Dari depan ya. Ya. Dari Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, Silakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Silakan. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi mengumpulkan seluruh manusia. Ya. Beliau bersabda, Silakan. lalu kaum mukminin berdiri hingga surga didekatkan kepada mereka. Lalu mereka menemui Adam lalu berkata, wahai Bapak kami, mintalah dibukakan pintu surga untuk kami. Baik, jadi nanti seluruh manusia ini meminta kepada Adam alaihissalam. Ya, bapaknya manusia ini, Nabi yang pertama, tolong bukakan pintu surga, karena surga sudah didekatkan. Mereka ingin masuk surga, tolong bukakan pintu surga. Berikan kami pertolongan, wahai Adam alaihissalam. Lanjut, silakan. Lalu dia menjawab, Apa kata Nabi Adam? Silakan. bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah kesalahan dari bapak kalian ini? Baik, bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga aku, bapakmu ini? Ya, gara-gara memakan buah terlarang kan? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dosanya para nabi dan rasul sudah diampuni oleh Allah. Cuman masalahnya ini kalau bahasa kita loh ya, kalau saya menukil kajiannya Ustadz Dr. Firanda Hafizahullah Ta'ala di YouTube, channel YouTube itu, kita bahasa kita nih, bahasa kita. Para nabi ini, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, nanti akan kita menuju ke Nabi Ibrahim nanti, ke Nabi Nuh, ke Nabi Musa, kita akan datang. Mereka tidak sanggup, mereka mengatakan dosanya, padahal dosa mereka sudah diampuni oleh Allah. Kenapa mereka kok tidak sanggup? Mereka tidak pede. Itu intinya, mereka tidak pede untuk menolong kita, karena mereka merasa sudah berbuat kesalahan, meskipun kesalahannya sudah diampuni oleh Allah. Lah yang bisa ini cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad. Gak bisa sudah. Gak bisa. Makanya nanti semua umat berbondong-bondong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut teruskan Pak Dedi, silakan. Aku bukanlah orang yang berhak untuk itu. Nah, aku bukan orang yang berat. Padahal beliau sudah dijamin ampunan Nabi Adam alaihissalam. Wong tobatnya diterima. Ketika Nabi Adam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, diterima oleh Allah. Tobatnya Adam itu diterima hari Jumat. Kan ada hadisnya. Jadi hari Jumat Adam diciptakan. Lalu Adam dikeluarkan dari surga hari Jumat. Terus kemudian Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya hari Jumat. Nabi Adam wafat hari Jumat. Jumat kabeh. Ya, istimewanya hari Jumat itu kaitannya sama Nabi Adam. Diterima. Cuman gak pede ngasih syafaat. Maka Adam berkata, pergi kepada yang lainnya. Selanjutnya silakan. Pergilah menemui Nabi Ibrahim, sang kekasih Allah. Baik, Adam menyarankan kau pergi saja ke Ibrahim. Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau ini adalah Al-Khalil, kekasihnya Allah, bapaknya tauhid. Pergi ke sana. Ke sana gitu. Berarti ini Ustaz, proses perjalanannya Ustaz. Ini berarti gak sebentar. Loh, Bapak Ibu sekalian, di akhirat ini ribuan tahun, puluhan ribu tahun kita menanti. Ya, menanti ini. Dan manusia tersiksa dengan panasnya. Lalu matahari diletakkan 1 mil di atas kepala. 1 mil di atas kepala. Sehingga mereka tenggelam karena keringatnya sendiri. Coba. Lanjut teruskan. Silakan. Jadi gak sebentar ini urusan di akhirat. Panjang ini. Ya, seperti itu, panjang. Yang sekarang mendekam dalam kubur, itu masih nunggu kiamat. Kalau sudah kiamat, masih sekian puluh ribu tahun lagi
baru nanti proses surga, neraka, baru kekal abadi. Masya Allah, lama. Nah kalau ini bekalnya cumpon, Nah, itu. apa cumpon itu ya? Ya, Sedikit, ya tersiksa dalam perjalanan. Makanya butuh bekal yang banyak. Apa bekalnya? Bukan uang, nggak butuh uang, sudah. Nggak guna lagi ya. Bekalnya adalah amal soleh. Ya, lanjut silakan. Jadi intinya Bapak Ibu kalau bisa tak simpulkan, waktu kita yang sebentar ini di dunia itu menentukan nasib panjenengan, nasib kita nanti di akhirat. Itu menentukan. Makanya jangan disia-siakan umur ini, jangan. Silakan Pak Dedi, terus. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Silakan. Ibrahim pun berkata, Apa kata Nabi Ibrahim setelah umat datang ke Nabi Ibrahim? Silakan. aku bukanlah orang yang berhak untuk itu. Aku bukan orang yang tepat ngasih syafaat, gak berat. Kenapa? Aku menjadi khalil setelah Musa dan Muhammad. Terus. Mintalah kepada Musa, yang mana Allah mengajaknya bicara di dunia. Sudah kau pergi ke Nabi Musa saja. Allah pernah bicara sama Musa. Langsung dialog. Pernah langsung. Minta kepada Musa alaihissalam. Lanjut silakan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, Silakan. lalu mereka mendatangi Musa. Terus. Namun Musa pun berkata, Apa kata Nabi Musa? aku bukanlah orang yang berhak untuk itu. Gak tepat kalian kata aku minta syafaat. Aku gak berhak. Coba kalian pergi ke Isa. Silakan. Pergilah menemui Isa, Isa sang alaihissalam. kalimat Allah dan ruhnya. Nah, terus lanjut, silakan. Lalu Isa berkata, Apa kata Nabi Isa? aku bukanlah orang yang berhak untuk itu. Nah, nih, tolong ini difotokopi, dikasihkan sama mereka. Ini loh. Ya, katanya Nabi Isa kan Yesus. Yesus sama dengan Isa, gitu ya. Yesus sama dengan Isa, Isa sama dengan Yesus, ya. Baik, katanya Yesus bisa memberikan pertolongan. Ini nih, difotokopi. Fotokopi ya. Nabi Isa itu sendiri mengatakan kalian nggak tepat datang ke aku, silakan kalian minta kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir. Lanjut silakan. Lalu mereka mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Nabi Muhammad. Ya ini memang tempatnya. Teruskan silakan. Kemudian beliau berdiri dan diberi izin untuk memberikan syafaat. Nah, Nabi berdiri lama dan itu ada hadis yang mengatakan berdirinya lebih lama. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi sujud minta sama Allah lama sekali. Lalu kemudian Allah berikan izin. Lanjut teruskan. Lalu beliau berdiri dan diberi izin untuk memberikan syafaat. Terus. Serta amanah dan rohim dikirimkan kepadanya. Lanjut. Lalu keduanya di samping sirat dan sebelah kiri dan kanan. Stop. Nah, berarti ini Ustadz kejadiannya ini Ustadz. Berarti sebelum melewati jembatan sirat. Iya. Ini kejadiannya ini sebelum orang lewat sirat ini. Kejadiannya. Lah, setelah Nabi dikasih izin oleh Allah untuk ngasih syafaat. Sudah ya. Mereka berduyun-duyun melewati sirat. Sebelum masuk ke sirat, itu di penghujung sirat itu ada dua. Tadi sudah dibaca Pak Dedi. Satunya amanah, satunya silaturahim. Satu amanah, satu silaturahim. Maka mereka yang amanah, mereka yang rajin menjalin silaturahim bisa melewati. Masuk ke jembatan ini bisa. Tapi mereka yang hidupnya tidak amanah, ya, jadi pejabat gak amanah, ya, makan uangnya rakyat, jadi suami gak amanah, suka bujuk, ya, jadi orang tua gak amanah, menelantarkan anak. Tuh, coba, jadi apapun sudah, jadi seorang kiai ustadz juga gak amanah, dia tidak menyampaikan apa adanya. Ada yang ditutup-tutupi, suka menyampaikan hadis palsu, bawa-bawa nama Rasulullah, berarti tidak amanah ilmu, tidak ilmiah, tidak amanah dalam menyampaikan ilmu. Tuh, seperti itu. Maka ya kesandung, nggak bisa lewat ke situ. Atau orangnya amanah tapi kepaten obor, nggak mau kenal sama family, ya kesandung, nggak bisa. Makanya amanah sama silaturahim itu ditaruh di ujungnya sirat, ujungnya sirat. Oh, kayak gitu itu, ya. Jadi pedagang nggak amanah, ya. Kemarin kan di Sidoarjo sudah kasih contoh, ya. Contoh ada jamaah kita tanya kepada saya, ya masalah penjual gorengan ini.
Penjual gorengan, ya. Seperti itu, ya. Jadi gorengan sisa hari ini itu dijual lagi besok. Meskipun layak makan, tapi dicampur sama gorengan hari ini. Keamanan itu namanya. Ya harus dipisah, gorengan kemarin, ini gorengan hari ini. Gorengan kemarin tak diskon 50%, tapi layak makan, masih fresh, masih kriuk, renyah. Lihat, cuman kemarin, yang ini gorengan baru. Nah ini enggak dicampur. Lalu jual duku itu tengah bosok kabeh kok. Iya, seperti oplos. Ya apa? Berarti keamanan kan pedagangnya, wong timbangan itu dikurangi. Ada apanya itu bawahnya timbel apa? Timbel ya? Dikasih itu. Di situ katanya 1 kilo. Pulang ke rumah kita timbang nggak sampai 1 kilo. Berarti tidak amanah. Oh iya. Pegawai Ustaz banyak yang tidak amanah. Banyak ya, amanah waktu nggak pernah amanah. Contoh, waktunya kerja jam 8 sampai jam 4 sore. Ternyata di tengah-tengah kerja kok sempet-sempetnya tanya sama temennya, "Wingi Persebaya piro-piro?" Kira-kira pertanyaan Persebaya sepak bola itu ada kaitannya sama pekerjaan atau tidak? Ada, nggak amanah berarti. Pegawai tidak amanah. Dia datang jam 8, oke, cek log, betul, on time, jam 8, bahkan jam 8 kurang. Ternyata karena pekerjaan masih loadnya belum tinggi, dipakai sholat duha. Jam kantor, jam kerja, dipakai sholat duha. Pegawai tidak amanah. Oh ini ya, pakai kertas HVS kantor, dipakai urusan pribadi, tidak amanah. Ya, pakai wifi kantor, dipakai main game, gaya wifi ini kantor, tidak amanah. Pakai wifi masjid, tapi dipakai untuk buka sing horor-horor, tidak amanah. Wah, kayak contohnya kalau tidak amanah, banyak. Ya, suami tidak ngasih nafkah istrinya, tidak amanah. Seorang anak yang membuat nama baik orang tuanya tercoreng karena perbuatannya, itu anak tidak amanah. Banyak contohnya. Oleh karena itu amanah sama silaturahim itu ditaruh di ujungnya sirot. Ya, sirot ini jembatan yang lebih halus daripada apa? Rambut lebih tajam daripada pedang. Oh, itu ya. Nah, jadi jalan Islam kaum muslim aja, kafir dan munafik masih disebutkan. Iya, beliau bertanya, yang melewati sirot itu apakah hanya muslim saja? Apakah orang kafir yang apakah masuk? Semua manusia pasti melewati sirot. Hanya saja kalau kafir ya langsung masuk ke dalam. Iya, masuk. Munafik lewat masuk ke dalam. Itu. Terus gak tahu mau kepleset bu si Jukrakno ya. Yang penting dia nggak mungkin lolos ya, sebab dia tidak bertobat sebelum ajalnya. Nah ya, termasuk pelaku syirik lewat cuma dia masuk ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Lanjut Pak Dedi, silakan. Tuh, dari mana atau kondi? Lalu orang pertama, kalian melewatinya seperti kecepatan kilat atau cahaya. Mudah-mudahan kita masuk yang ini. Melewati sirot kecepatannya seperti kilatan cahaya, petir. Langsung. Ada yang melewati sirot seperti orang berkedip. Sekali kedipan langsung masuk surga. Wah, enak ini. Ya, itu ibadahnya istimewa pasti. Istimewa ini. Ya. Lanjut teruskan. Perawi berkata, Ya. Aku bertanya, Ya, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, lanjut. seperti apakah kecepatan kilat itu? Silakan. Beliau menjawab, tidakkah kalian melihat kilat? Petir, lanjut. Bagaimana ia lewat dan kembali dalam sekejap mata. Nah, teruskan masih ada. Kemudian seperti kecepatan burung Kecepatan burung terbang, ada melewati sirot terus. dan larinya seorang laki-laki. Terus. Amalan merekalah yang melewatkan mereka. Nah, amalan kan? Amalannya istimewa. Semakin mantap amal solehnya, semakin dia cepat melewati sirot. Ya, baik. Bahkan ada orang itu yang karena amalannya sedikit, itu satu kakinya menggelantung, satu kakinya
satu kakinya lepas, berarti posisi kepala di bawah. Sehingga nanti begitu nyampe, separuh tubuhnya gosong. Karena kepala di bawah, kakinya gantung di jembatan itu, sirot itu, posisi. Ada yang tidak kebalik, tangannya megang jembatan, satunya lepas, sehingga separuh tubuhnya gosong. Tapi tetap selamat. Dan dia akan dimandikan dengan ma'ul haya, sehingga dibersihkan, yaitu tubuhnya yang sudah terkena sengatan daripada, karena di bawah jembatan itu api neraka, ya, api yang menyala-nyala seperti itu. Baik, lanjut teruskan. Sedangkan Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas sirot dan mengatakan, Ya, silakan. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Ya Allah, Nabi itu cinta loh sama umatnya. Nabi gak disiat melewati sirot. Tante ini di surga ya, kalau ketemu di surga enggak ngomong gitu. Nabi nunggu di situ di sirot. Begitu umatnya lewat, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah. Ya Allah selamatkan umatku. Ya Allah selamatkan umatku. Itu Rasulullah cinta sama umatnya. Bukan seperti pemimpin zaman sekarang, ya. Ya wes tak tinggal di sini, kok tak ketemu di surga nanti, ya. Tidak seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kok enak, ya. Sekarang masuk materi nomor berapa? 4. Bentuk-bentuk syafaat. Bentuk-bentuk syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, jadi bentuk pertolongannya Rasulullah ini, ya, bentuk pertolongannya Rasulullah, bentuk syafaatnya Rasulullah, itu ada 4 bentuknya, ada 4. 1, yang pertama, meminta agar pintu surga dibuka. Tidak ada orang yang buka pintu surga pertama kali kecuali Rasulullah. Nabi yang buka pintu surga untuk umatnya. Buka, masuk kalian. Masya Allah, ya, ini luar biasa ini, ya. Mana dalilnya? Minta agar pintu surga dibuka. Ayo, Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 6 tetap nomor 3638. 3638 dari sahabat Salman. Baca 3638. Gak apa-apa ya. Dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia telah berkata, Ya. pada hari kiamat matahari diberikan panas 10 tahun. Tuh, matahari itu dikasih panas itu 10 tahun. Satu harinya 1000 tahun. Satu hari. Ini 10 tahun. Ya, di Padang Maksardo ini, ya, 10 tahun. Anda bisa hitung berapa tahun ini? Sehari 1000 tahun. Ini 10 tahun. Setahun berapa hari? Anggap sama 365. Kalikan, ya sudah seperti itu, ya apa? Berapa jadinya kira-kira? Lanjut, teruskan. Silakan. Kemudian didekatkan dari ubun-ubun manusia. Yuk, matahari didekatkan ubun-ubun manusia. Kemudian Dia berkata, lalu beliau menyampaikan hadisnya. lanjut, Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. silakan. Lalu mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyatakan, Wahai Nabiullah, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan. wahai Nabi Allah, engkaulah yang telah diberi karunia oleh Allah, dan Dia telah mengampuni semua dosamu, Terus baik yang terdahulu maupun yang akan datang. lanjut. Dan engkau telah melihat keadaan kami, Kau telah melihat keadaan kami, wahai Rasulullah. Lanjut. maka berilah kami syafaat, dan mohonlah kepada Rabb-Mu agar diperkenankan. Tuh, ya kan? Syafaat itu kayak gitu. Berikan kami syafaat dan mintalah kepada Rabb-Mu, yaitu Allah, agar Allah berkenan menerima syafaat-Mu untuk kami. Jadi Nabi itu sebagai perantara. Jadi kita tidak langsung minta sama Nabi, lalu Nabi ngasih kita. Enggak. Mintalah kepada Allah, wahai Rasulullah, supaya Allah itu izinkan ngasih ridho kepada kami, sehingga kami mendapatkan syafaat-Mu, ya. Lanjut. Jadi Nabi ini perantara. Silakan. Maka beliau menyatakan, Apa itu? aku adalah sahabat kalian. Terus, Lalu beliau keluar menyelidiki antara orang-orang hingga berhenti di pintu surga. terus Lalu beliau memegang gelang pintunya yang terbuat dari emas. Nabi memegang gelang pintu. Jadi pintu surga itu ada gelangnya. Bapak Ibu pernah tahu ada rumah orang, ya, rumah seorang Muslim yang pintunya itu gagang pintunya seperti gelang. Jadi kalau dipegang gini itu sambil bisa digoyang-goyang gini, bisa diketuk gini. Nah,
Itu sih begitu. Itu surga ini berbentuk gelap. Anunya apa ini kuncinya itu ya, gagangnya itu. Nabi SAW memegang itu, lalu kemudian silakan. dan mengetuk pintunya. Nah terus Lalu ada yang berkata, apa itu? "Siapa ini?" Siapa itu? Beliau menjawab, Ya, "Ini Muhammad." ini Muhammad. Maka dibukakanlah untuknya hingga berdiri di hadapan Allah. Terus, Lalu beliau bersujud. nah, jadi begitu dibuka langsung menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sujud, ya lama sekali. Lanjut apa kata Allah? Kemudian beliau dipanggil, "Bangunlah, Terus, mintalah, pasti engkau diberi. terus, Berilah syafaat, terus. pasti syafaatmu diperkenankan." Itulah Al-Maqam Al-Mahmud. Duh, diulang lagi. Al-Maqam Al-Mahmud, Maqam Mahmuda. Lanjut terus gak? Kedudukan yang mulia. Terus. Maksudnya semua yang diperoleh melalui syafaat. Jadi nama lainnya syafaat Rasul itu tadi Maqam Mahmuda. Ya, baik. Kita lanjutkan itu, minta dibukakan pintu. Nomor 2, meringankan azab bagi yang berhak. Meringankan, bukan mengeluarkan, meringankan. Jadi ada orang yang diazab dalam neraka, diazab, ya, diazab. Awalnya dia itu mestinya di neraka paling bawah. Tapi karena syafaatnya Rasulullah, nerakanya paling atas permukaan. Ya. Jadi diringankan azab, tapi tidak keluar. Kalau nggak keluar, tetap di neraka permanen. Cuma diringankan. Siapa yuk? Yang kayak gini siapa yuk? Abu Thalib, betul, pamannya Nabi. Jadi dibakar oleh Allah sebatas mata kakinya. Atasnya nggak kena, cuma di batas kaki. Itu yang kata Nabi. Andai kata bukan karena syafaatku, maka Abu Thalib itu ada di neraka paling bawah. Tapi aku berikan syafaat, maka dia disuruh memakai sandal neraka, terompak neraka, yang cukup mencairkan otaknya cair. Keluar nanti Ustaz, nggak keluar. Terus itu abadi permanen. Oh, cair terus. Terus, kalau bukan syafaatku, dia ada di intimnya neraka, bawahnya neraka. Aku berikan syafaat, ada di permukaan. Hanya pakai sandalnya neraka. Itu tak hukumannya. Ojo itu tak, tapi ya bisa keluar tetap, ya. Nggak bisa keluar. Jadi yang nomor 2 ini meringankan azab bagi yang berhak. Mana dalilnya? Ayo, Sahih Muslim. Aplikasi Sahih Muslim nomornya 209. Baca. Sahih Muslim nomor 209. 209. Ya. Dari Abdullah bin Al-Haris dia berkata, saya mendengar Al-Abbas radhiyallahu an berkata, Ya. saya bertanya, Ya. wahai Rasulullah. Ini yang bertanya Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Abbas itu paman Nabi yang Islam. Jadi paman Nabi yang Islam cuma 2, Abbas sama Hamzah. Abbas sama Hamzah. Hamzah itu yang jantungnya dimakan oleh Hindun itu saat perang Uhud. Nah ini Abbas. Apa kata Abbas kepada keponakannya Rasulullah? Silakan. Saya bertanya, Ya. wahai Rasulullah, Wahai Rasulullah, Abu Thalib telah melindungimu dan menolongmu. pamanmu Abu Thalib, berarti dulur kandungnya Abbas ini. Pamanmu Abu Thalib itu sudah melindungi engkau loh. Kau ini sudah dilindungi. Apa tidak ada pembelaanmu nanti di hari kiamat untuk Abu Thalib? Ya, silakan. Apakah hal itu dapat memberikan manfaat? Terus, Beliau menjawab, apa kata Nabi? ya, aku mendapatinya di dalam neraka. Terus, Lalu aku mengeluarkannya ke dalam neraka yang paling landai. nah paling bawah. Terus kan? Oh masih ada. Cari yang riwayat yang lain sebentar. Nah yang atasnya. Itu tadi yang nomor berapa atasnya? 309, 308 sama aja. Ya. 309 tadi ya. Ya, ini 308. Jadi dia disuruh memakai sandal neraka. Sandal neraka, rompak.
Ayo coba baca 312. 312. Ayo geser aja. Silakan baca dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Baca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Silakan, hadisnya pendek, silakan. penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Siapa? Thalib. Ulang lagi pelan-pelan. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya Siapa? adalah Abu Thalib. Apa siksaannya? Dia memakai kedua sandal, sementara otaknya mendidih karena panasnya. Oh ya, itu yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi itu yang nomor 2, meringankan adab bagi yang berhak, tapi tidak mengeluarkan. Nomor 3, bentuk syafaatnya Rasulullah. Nomor 3, mengangkat derajat beberapa kaum untuk masuk surga tanpa hisab. Nah, ini menarik. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya ini. Mengangkat derajat beberapa kaum, mengangkat derajat beberapa kaum untuk masuk surga tanpa hisab. Dalilnya Sahih Muslim 216. 216. Atasnya 318. Ayo baca. Abu Hurairah. Ayo. Loh, tadi itu jangan dikeluarkan dulu, jangan dikeluarkan. Geser. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 70.000 dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka bersinar seperti sinar bulan purnama. Abu Hurairah berkata, Ukasha bin Mikson al-Asadi berdiri sambil mengangkat jubah putih dan berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikanku termasuk golongan mereka. 70.000 itu. Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah dia termasuk golongan mereka. Duh, enak kan ini? Kemudian seorang dari Ansor berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikanku termasuk golongan mereka. Rasulullah bersabda, kamu telah didahului oleh Ukasha. Ukasha, kau di sini sama Ukasha. Selesai. Ya, baik. Berapa orang tadi jumlahnya? 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tanpa diperiksa catatan amalnya, tanpa mampir masuk neraka, tanpa diadab. Nah, cirinya mereka ada 4 cirinya. Apa itu cirinya 70.000 itu? Yang pertama, la yastarqun, tidak pernah minta diruqyah. Ciri kedua, wala yatatayyarun, tidak pernah melakukan tatayyur. Apa tatayyur itu? Sikap pesimistis, anggapan-anggapan sial. Itu tatayyur, ya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, wala yaktarun, mereka tidak melakukan pengobatan cos besi panas. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau 70.000 mungkin sudah habis, Ustadz, jatahnya. Nabi pernah meminta tambahan, ternyata dikabulkan oleh Allah tambahannya. Setiap 1.000 orangnya dari 70.000 itu, setiap 1.000 orangnya ada 70.000 lagi. 1.000, 70.000 bawahnya, 1.000, 70.000. Nah gitu. Lalu yang 70.000 kedua ini setiap 1.000-nya 70.000 lagi. Insya Allah katut lah. Mudah-mudahan katut ya, jamaah ar-raudhah
Ya. Baik, sekarang masuk bentuk yang nomor berapa? Tuh, nomor 4. Nomor 4. Yang nomor 4, memberi syafaat kepada pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Tuh, bertauhid lu ya. Bertauhid, ya. Jadi selain syirik ini, selain kafir, selain munafik yang munafik besar. Jadi seluruh pelaku dosa besar dikasih syafaat. Ya, berarti orang yang membunuh itu membunuh kan dosa besar. Iya. Asalkan dia tobat lo ya, tobat sebelum ajalnya, maka dikasih syafaat. Kan banyak orang itu habis Jumatan nyolong sandal ada enggak? Nyolong sepeda itu loh ada. Maka yang kayak begini dapat, bisa dapat, lalu dia baca syahadat ketika sholat. Dapat, yang nggak dapat cuma 3. Orang kafir, pelaku syirik, sama munafik tadi. Ya, memberi syafaat kepada pelaku dosa besar dari kalangan orang yang bertauhid. Nah, dalilnya mana? STWT tadi sudah dibaca sebenarnya. Nggak apa-apa deh, saya tambahkan coba Sahih Muslim dulu. Sahih Muslim nomor 94. Sahih Muslim nomor 94. Ayo baca Sahih Muslim nomor 94. Ustaz Dedi Abu Zar. Bukan. Iya betul, Abu Zar. Iya. Kami Ustaz. Iya, tafadhal Ustaz. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu ia berkata, Ya. pada suatu malam saya keluar, tiba-tiba saya mendapati Rasulullah SAW sedang berjalan sendirian tanpa ditemani seorang pun. Lanjut. Maka saya pun mengira bahwa beliau tidak suka kalau ada orang lain yang ikut berjalan bersamanya. Teruskan. Maka saya pun berjalan di bawah naungan bulan. Lalu beliau menoleh dan melihatku. Maka beliau bertanya, siapa Atasnya ini? berapa itu atasnya? 1655. 16. Coba yang 16 supaya tidak panjang-panjang. 1656. Sebentar. Panjang juga. Iya. Sebentar. Ya nggak apa-apa deh 1655 itu. Silakan. Baca. Lalu beliau bertanya, siapa Iya. ini? Siapa ini? Saya menjawab, Abu Zar. Lanjut. Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusan untuk Anda. Lanjut. Beliau bersabda, wahai Abu Zar, kemarilah. Nah ini mulai. Silakan. Maka saya pun berjalan bersama beliau sesaat. Lanjut. Kemudian beliau bersabda, Isinya. sesungguhnya orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta, nantinya pada hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang penuh dengan kekurangan, Terus. kecuali mereka yang diberikan kebaikan oleh Allah. Kemudian beliau seperti memberi ke sebelah kanannya dan kirinya dan ke arah depan serta belakangnya. Kemudian ia mengelolanya dengan baik. Setelah itu kami pun berjalan sesaat. Kemudian beliau bersabda, duduklah di sini. Maka beliau menempatkanku di tempat yang luas dan datar, Terus. serta dikelilingi oleh bebatuan. Kemudian beliau berpesan lagi, duduklah di sini hingga aku kembali menemuimu. Lanjut. Kemudian beliau segera pergi ke Hurrah, tanah yang tidak berpasir, sehingga aku tidak lagi melihatnya. Setelah lama kemudian saya mendengarnya berkata, Silakan. meskipun ia pernah mencuri dan berzina, maka ketika beliau kembali dengan tidak sabar, saya pun segera bertanya lagi, Ya. wahai Nabiullah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Siapa yang Anda ajak bicara di samping tanah yang tidak berpasir? Nah, siapa yang Anda ajak bicara itu, wahai Rasulullah? Saya tidak melihat, tapi Anda kok ngajak bicara. Siapa itu? Lanjut. Saya mendengar, namun tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Anda. Lanjut. Beliau menjawab, itu adalah Jibril. Berarti yang tahu, yang lihat Nabi. Abu Dzar nggak lihat kalau itu Jibril. Itu adalah Jibril. Lanjut. Ia menemuiku di samping tanah yang tidak berpasir seraya berkata, Apa itu? Lah ini mulai poinnya. berilah kabar gembira pada umatmu, Apa itu? bahwa barang siapa di antara mereka
yang mati dengan tidak menyekutukan Allah dengan Asalkan tidak syirik. Lanjut. dengan sesuatu pun, niscaya dia akan masuk surga. Maka saya pun bertanya, Silakan. wahai Jibril, Wahai Jibril, meskipun ia pernah mencuri dan berzina. meskipun umatku pernah mencuri, pernah berzina. Lanjut. Jibril menjawab, ya, meskipun ia pernah mencuri dan berzina. Ya, meskipun umatmu pernah mencuri, pernah zina, asalkan matinya tidak pernah melakukan syirik, maka layak masuk surga. Oh, tapi jangan dijadikan patokan ini ya. Gak apa-apa, yang penting ojo sirik. Ya, gak apa-apa berzina, mencuri, tapi jangan sirik. Nah, ini gak bener ini. Ini pemahaman yang salah. Lanjut, teruskan. Hilang. Wis. Oh, jangan dilepas dulu, ya. Sampai Nabi mengatakan, meskipun umatku zina dan mencuri, iya, meskipun umatku. Sampai 3 kali, meskipun umatku, iya, meskipun umatku berzina dan mencuri. Lanjut sekarang. Dalil yang lain, coba saya tambahkan dalil terakhir. Coba Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3649. 3649 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. 3649. Ya, menutup. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Apa isi sabdanya? syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Nah, syafaatku juga berlaku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Tetapi dosa besarnya selain tadi 3 yang sudah kami sebutkan. Wallahu a'lam wal-bishawab. Kami cukupkan sampai materi nomor berapa tadi itu? 4. Berarti tinggal sisa 4 ya, karena kita sudah 1,5 jam ini. Sisa 4 insya Allah kita lanjutkan pada kajian bulan berikutnya insya Allah. Tolong nanti catatannya di bawah tetap diingat-ingat ya. Berarti sampai bentuk-bentuk syafaat. Adapun pemberi syafaat selain dari Rasulullah, nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kendalanya apa itu? Kendalanya ini kan cuma 1 sholat, ini nggak bisa 2.